Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39 Main Sosor Aja. Baby, sepertinya sekarang kita harus mencoba mencocokkan diri dan menyatukan kepribadian. Ucap Zo yang jadi sadar itulah hal utama yang harus mereka lakukan. Mereka adalah dua kepribadian dan pemikiran yang jauh berbeda. Bahkan saling bertentangan. Itulah mengapa selama mereka pacaran selalu bertengkar hampir setiap hari. Zo sebagai seorang suami serta pria dewasa, maka dialah yang harus mengajari dan mengarahkan istri kecilnya. Dengan kesabaran agar bisa menjadi pasangan sempurna. Baby, kita mulai semua dari awal lagi ya. Dengan saling mengerti dan memahami masing-masing, ucap Zo penuh cinta mengecup tangan Raisya. 2 hari kemudian. Halo baby, sudah bangun? Tanya Zo dengan hangat yang kini berada di ruang kerjanya. Setelah keluar dari ruang meeting sekitar 10 menit yang lalu. Dedi di mana? Tanya Raisya dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Dedi di kantor sayang baru selesai meeting. Maaf ya Dedi, pergi nggak bangunin kamu soalnya tidur nyenyak banget. Ucap Zo yang membuat Raisya semakin cemberut. Kok ekspresinya gitu banget? Tawa Zo begitu menjawab panggilan video Raisya. Yang berwajah bantal dengan rambut acak-acakan. Dedi, tinggalin aku sendiri, jahat. Cemberut Raisya. Tidak sendiri baby, ada beberapa pelayan di apartemen. Dan nanti kita pulang ke rumah ya, ucap Zo dengan senyum lebarnya. Kita tinggal di apartemen aja, kata Raisya yang sudah merasa nyaman. Tidak baby, kamu akan repot nanti dan Dedi tidak mau itu. Ucap Zo yang tidak menerima bantahan. Dedi, aku bosan. Keluh Raisya menatap Zo yang terlihat tampan sekali memakai setelan jas. Sejak beberapa hari yang lalu, Zo sama sekali tidak membiarkan Raisya kemana-mana karena masih sakit. Aku main ke mall ya Dedi, pinta Raisya rada memohon. Besok ya sayang, nunggu kondisi kamu fit, ucap Zo. Udah fit dari kemarin, Dedi aja yang gak percaya, cemberut Raisya. Aku bisa mati kebosanan di sini, apalagi Dedi udah berangkat kerja. Keluh Raisya dengan wajah kasihan berusaha menarik simpati Zo. Astaga baby, segitunya. Pergilah jika memang sudah merasa fit. Tapi kalau ada apa-apa cepat telepon Dedi ya. Ucap Zo tersenyum lebar menatap Raisya yang langsung tersenyum ceria. Kok dimatikan sayang? Tanya Zo kembali menjawab telepon setelah sebelumnya Raisya menutup telepon secara sepihak. Tapi kata Dedi kalau ada apa-apa telepon Dedi. Pernyataan Raisya yang membuat Zo tersenyum miring melihat kelakuan istri bocilnya. Jadi kamu butuh apa? Tanya Zo to the point. Butuh duit kan, mau shopping? Senyum lebar Raisya menampung tangannya.
Mintalah duit dengan cara yang benar istriku, ucap Zo mengangkat alisnya. Udah belum Dedi? Tanya Raisya yang tiba-tiba berpose hot setelah menyandarkan ponselnya di ranjang. Baby kamu nakal ya, berani menggoda saya? Mata Zo seperti terpaku menatap Raisya yang berpose bugil. Ha, Om kasih jajan. Rengek Raisya jungkir balik di atas ranjang saat Zo malah tertawa melihatnya. Baby kamu sedang apa? Zo benar-benar tertawa sendiri. Melihat kelakuan istri kecilnya yang nakal, barbar dan bobrok itu. HMMH, ayang kasih duit aku mau belanja. Akhirnya Raisya merengek pada kartu AS-nya. Raisya tidak punya tempat minta uang selain Zo sekarang. Karena setelah menikah entah mengapa papa menarik semua kartu kredit Raisya. Dedi. Raisya benar-benar merayu Zo. Ambillah sayangku, habiskan uang Dedi. Ucap Zo dengan tulusnya. Di mana? Tanya Raisya semangat. Kalau mau bawa uang cash ambil di laci lemari ruang ganti. Tapi jika ingin kartu kredit ambil di ruang kerja Dedi di samping lemari berkas. Ucap Zo menjelaskan detail. Tunggu jangan dimatikan. Kata Raisya langsung berjalan ke ruang ganti daripada nanti bingung nyari di mana. Di mana? Cemberut Raisya begitu sampai di ruang ganti. Memperlihatkan puluhan laci di sepanjang lemari, yang ada tombol merah. Jawab Zo yang sudah fokus pada laptop. Huhu Merapi dan laut. Teriak Raisya, jiwa Miss Queen yang meronta-ronta menatap uang selaci full. Dedi, ambil berapa? Panggil Raisya berulang kali pada Zo, yang terlihat fokus pada laptop di hadapannya dengan kedua jari yang sibuk mengetik. Terserah baby, ambil berapapun kamu mau. Jawab Zo yang masih fokus menatap laptopnya. Satu tas boleh? Tanya Raisya yang diangguki Zo. Wah, Dedi emang baik, muah. Ucap Raisya kesenangan menari-nari menjemput tas genggamnya di atas nakas. Lalu mengisi dengan uang sampai penuh. Baby apa itu yang kamu isi? Tanya Zo yang kini menatap Raisya dari layar ponselnya. Tas aku. Jawab Raisya menunjukkan pada Zo. Ih, kecilnya baby apakah muat uang di sana? Tanya Zo menatap tas mini yang dipegang Raisya. Muatlah 10 juta. Jawab Raisya mengambil satu ikat uang dalam laci. Kalau begitu ambil saja kartu di ruang kerja Dedi. Nanti tidak cukup buat kamu beli yang lain. Ucap Zo yang tak ingin Raisya merasa kekurangan apalagi terbatasi keinginannya. Ah, Dedi I love you. Teriak Raisya dengan suara cemprengnya. Mendengar ucapan Zo yang terdengar saja sudah sangat membahagiakan. I love you tuh sayang. Ya udah Dedi kerja dulu ya. Ucap Zo memberikan kecupan jarak jauh lalu menutup telepon. Sekitar jam 3 sore. Raisya sudah keluar dari mall dengan begitu ceria serta tangan yang penuh oleh paper bag.
Aku ke kantor Dedi ucap Raisya setelah menyusun belanjaannya di dalam mobil. Sesampai di perusahaan Zo, Raisya langsung membuka pintu ruang kerja Zo tanpa mengetuk dulu. Yang bergerak G, celetuk Raisya begitu masuk pada Zo dan teman-temannya yang duduk di sofa. Hening, benar-benar tidak ada yang bergerak satupun. Padahal tadi kelima pria itu sedang saling beradu argumen mendiskusikan sesuatu. Hahaha, tawa meledak Raisya yang berdiri di dekat pintu. Setelah cukup lama menahan tawa melihat kelima pria yang mau saja Raisya kerjain. Hubert melempar Raisya dengan bantal sofa saking kesal. Dan bodohnya mereka dengan refleks mengikuti apa kata bocil kematian itu. Bocil sialan, umpat Daniel yang benar-benar dijebak mentah-mentah oleh bocil usil seperti Raisya. Cie yang takut dikatain gay, jangan beneran. Kekeh Raisya melihat ekspresi wajah mereka berlima. Mulut kamu ya bocil sialan. Tak terima Ray dengan tuduhan Raisya. Saya mah suka kamu baby, jawab Zo dengan spontan mengecup kening Raisya begitu duduk di sampingnya. Terus kenapa Dedi ikut gak bergerak? Tanya Raisya lagi mengangkat alisnya. Ya refleks, jawab Zo dengan lugunya. Gimana nggak refleks nyonya? Pernyataan Anda menyangkut harga diri laki-laki. Ucap Brian meletakkan miniatur apartemen yang cukup berat ke atas meja. Karena masih dipegangnya tanpa diletakkan. Begitu mendengar ucapan Raisya tadi. Hehehe, kan main-main tadi. Kata Raisya dengan cerianya. Besok pas rapat direksi bilang begitu. Ucap Hubert geleng kepala. Karena semudah itu Raisya membuat mereka terpengaruh dalam sekejap. Padahal mereka fokus mendiskusikan sesuatu tadi. Boleh. Kekeh Raisya mengeluarkan beberapa botol minuman kaleng dari paper bag yang dibawanya. Ini apa baby? Tanya Zo melirik kaleng bermotif animasi yang Raisya taruh di atas meja. Tuak, jawab Raisya. Eits, ada pula tuak kemasan tayo, ucap Brian dengan polos. Tayo apa Brian? Tanya mereka dengan serentak juga heran. Karena memang tak ada keterangan atau sedikit tulisan di kaleng minuman yang Raisya keluarkan. Itu loh obat herbal yang bisa bikin mata cepat tidur, jawab Raisya dengan ekspresi seriusnya menginjak kaki Brian agar tidak berkata lagi. 1 jam kemudian, setelah bercanda-canda kor bersama teman-teman, mereka sudah pulang, kini tinggal Raisya dan Zo berdua di dalam ruang kerja. Dedi, ayo kita pulang juga, ucap Raisya pada Zo yang duduk di sebelahnya. Duduk di sini dulu baby, kamu belum mengecup saya sejak pagi, ucap Zo menepuk pahanya agar Raisya duduk di pangkuannya. Dedi bisa nggak ngomongnya nggak usah pakai saya. Aku males dengernya, komplain Raisya dengan cemberut berpindah duduk ke pangkuan Zo. Lalu melingkar kedua tangannya di leher Zo.
Kamu belum mengecup Daddy semenjak terakhir semalam, baby. Ucap Zo meralat ucapannya. Kan Daddy udah kecup aku pagi tadi. Kata Raisya. Dari mana kamu tahu? Apa tadi pagi pura-pura tidur? Pertanyaan beruntun Zo mengintimidasi. Tidak. Lalu, ya kali Daddy pergi gak mengecup aku. Bersama Daddy aja dikecup terus. Pernyataan valid Raisya. Ya udah sekarang kecup pipi Daddy sebagai pengganti kecupan seharian ini. Ucap Zo yang sudah nyosor karena Raisya tak kunjung mengecupnya. Ih, gatel ya main sosor aja. Ketus Raisya mendorong wajah Zo dengan tangannya. Nyosor istri sendiri. Pernyataan valid Zo memegang tengkuk Raisya lalu memulai ciuman hangat. Yang perlahan menjadi panas membara saat Zo bermain-main nakal. Daddy udah, ini di kantor. Larang Raisya mendorong Zo agar berhenti menciumnya. Ini kantor punya suami kamu, baby. Jadi apa yang kamu takutkan? Zo semakin menjadi. Daddy punya kantor bukan berarti tidak punya etika, bukan? Tegur Raisya. Baiklah baby, ayo kita pulang. Ucap Zo dengan cepat berdiri menggenggam tangan Raisya. Tumben pulang cepat? Tanya Raisya menatap Zo yang tengah memakai jas. Iya baby, pekerjaan Daddy di kantor sudah selesai. Nanti baru sambung di rumah. Ucap Zo menggandeng Raisya keluar dari ruangannya. Gimana belanjanya, happy? Tanya Zo mengecup kening Raisya saat mereka berada di dalam lift. Happy tapi sedih juga, kata Raisya dengan wajah tertunduk. Loh sedih kenapa sayang, uang yang kamu bawa kurang? Kamu nggak jadi bawa kartu? Tanya Zo dengan prihatin melihat wajah tertunduk Raisya. Bukan itu Daddy? Jadi apa yang membuat kamu sedih baby? Zo mengelus-elus lengan Raisya yang digandengnya. Sedih aja jalan sendirian, gak ada yang nemenin. Daddy sibuk, kedua teman aku pun semenjak lulus di luar negeri. Suara lesu Raisya. Tapi aku bahagia kok Daddy pas jalan di mall. Sambung Raisya bercerita dengan wajah kembali gembira saat ingat sesuatu. Karena puas belanja. Senyum lebar Zo mengelus kepala Raisya dengan gemas. Itu udah pasti. Ucap Raisya memeluk Zo yang berjalan menggandengnya. Lalu apa yang lebih membahagiakan baby? Penasaran Zo, aku ketemu mantan Daddy. Kata Raisya menceritakan dengan wajahnya yang antusias. Oh, jadi kamu senang karena bertemu mantan? Suara bernada rendah Zo yang terdengar cemburu. Iya Daddy, pacarnya jelek. Tawa cengengesan Raisya. Masih terbayang mantannya yang jalan depan pacar barunya. Jadi kamu merasa menang dari pacar baru mantan kamu itu? Tanya Zo mulai sensi tapi masih tidak disadari Raisya. Oh iya dong, puas banget aku lihat pacarnya jelek. Raisya benar-benar bercerita dengan bahagia pada Zo. Layaknya bercerita pada temannya sampai berjalan meronta-ronta. Oh, masih ada rasa kamu sama dia?
Sewot Zo. Ya enggak lah, kan rasa aku udah habis untuk Dedi. Gombal Raisya begitu tersadar kalau bercerita pada orang yang salah. Sampai suaminya cemburu. Alah, bohong kamu. Ketus Zo langsung berjalan duluan masuk mobil meninggalkan Raisya karena kesal. Aduh, maaf kak, ucap Raisya yang malah menabrak seseorang. Karena buru-buru mengejar Zo sampai tidak lihat jalan. Wih, gantengnya. Batin Raisya sampai diam membatin menatap pria yang berdiri di depannya. Bukannya mata keranjang. Tapi mata siapa yang tidak akan silau menatap barang bening dan bagus? Saya yang harusnya minta maaf, Nona. Seulas senyum pria matang itu pada gadis kecil yang tidak sengaja ditabraknya. Tidak, pekik Raisya saat Zo datang menarik telinganya. Hebat ya kamu, suami marah bukannya dibujuk, malah mengobrol dengan pria lain. Ucap Zo yang benar-benar kesal, emosi dan cemburu. Melihat Raisya yang malah mengobrol dengan pria tampan. Padahal Zo sedang merajuk dan bukannya dibujuk. Siapa suruh merajuk, kebakaran jenggot kan? Kata Raisya menjawab sambil takut-takut. Agar Zo tidak merajuk lagi tapi malah membuat Zo naik pitam. Oh, benar-benar mau saya hukum. Geram Zo. Bersambung.